على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الكرام الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم المجتهد وجد وجد من ثلاثة أبينا وجد وجد من ثلاثة زوجنا وصلنا من شيخنا وللوالدين وفجنا لنا علينا وصلى الرحمة وغفر اللهم لدرجتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم عن مرحم ولمهم ونفتح في دين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومحدثة الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yasir wa la ta'sir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi jadna ilma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan hariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih berada pada bulan Rabiul Awal di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan, dan sepatutnya pada bulan-bulan seperti ini atau bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan, kita meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada batasan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, orang-orang yang mengerjakan daripada sunnahku dia sangat mencintaiku. Jadi orang yang menghidupkan sunnah Rasul, dia tergolong daripada orang yang mencintai Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia sangat mencintaiku. Bagaimana mendirikan sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah banyak sekali. Dalam peribadatan di mana kita menambah solat-solat sunat seperti qobliyah, ba'diyah, atau yang kita katakan dengan sunat rawatib, atau dengan sunat-sunat lain yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, sunat-sunat muakkad seperti solat tahajud, solat duha, itu selalu dihidupkan. Bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kita atau bentuk kecintaan kita dengan baginda Rasulullah SAW adalah mempelajari hadis Rasulullah. Jadi hati-hati mengenai kalau orang nang kada katuju dengan maulid, kan ada kada katuju lawan maulid jar. Hati-hati. Maulud atau maulid itu adalah kelahiran daripada Rasulullah. Orang yang tidak senang atau menolak daripada kelahiran berarti tidak menyenangi kelahiran daripada baginda Rasulullah SAW. Kalau penafsiran yang demikian, maka seseorang itu sudah keluar daripada Islam. Jadi hati-hati. Dengan datangnya bulan Maulid atau dengan diperingatinya para Maulid, tidak menyenanginya. Meskipun berulang-ulang kali kita dengar, itu semoga menambah terus pemahaman kita, sepaling kurang mengingatkan kita untuk tidak lupa. Dan mungkin sebagian kita mengetahui, tatkala kita pun memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW,
hari itu juga Rasulullah, atau pada hari atau 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW dilahirkan, pada 12 Rabiul Awal itu pula Rasulullah diwafatkan. Jadi kalau kita memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW, kita pun juga memperingati hari wafatnya Rasulullah, karena pada tanggal dan bulan yang sama meskipun tahunnya berbeda. Nah, itu daripada Rasulullah SAW. Makanya memang kalau ada seruan tentang maulid, itu kita hadiri kalau kerada berhalangan. Harus mempelajari daripada sunnah-sunnah Rasulullah, mempelajari daripada sejarah Rasulullah SAW dan sejarah para sahabat, itu akan menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ulun kada akan pernah bosan mengulang suatu hadis yang sangat membahagiakan hati ulun juga, yaitu tatkala seorang laki-laki bertanya dengan Rasulullah, sebagaimana hadis yang telah kita baca. Seorang laki-laki tersebut menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat?" Rasulullah balik bertanya kepada orang tersebut, "Ma'adatta, apa yang engkau persiapkan?" "La ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Li'anni uhibballah wa uhibbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ulun hanya bermodalkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah bersabda? "Innaka ma'aman ahbabta." Engkau nanti dibangkitkan beserta orang yang kamu cintai. Fafarihna, Sayyidina Anas bin Malik, fafarihna, kami bergembira sekali, senang sekali mendengar ungkapan tersebut. Apa? Karena Sayyidina Anas, saya mencintai Rasulullah dan kami pun mencintai daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami tahu bahwa kami nantinya akan dibangkitkan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak dapat beramal sebagaimana amalnya Sayyidina Abu Bakar, dan aku tidak dapat menyamai daripada amalnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Senang dengan hal tersebut. Apa ya mang garis besarnya bagi kita? Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dengan cinta, bukan cinta biasa mang, dengan cinta yang luar biasa. Nah kayak itu. Kayak apa cara meningkatkan kecintaannya? Kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seluruh sifat-sifatnya, sejarahnya, bagaimana kemuliaan seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita pelajari, kita akan meneteskan air mata. Taib. Sebahagian daripada sejarah baginda Rasulullah SAW tidak luput juga daripada sejarah para sahabat-sahabatnya. Dan pada kali ini, pada bab ini kita masuk kepada bab Ghazwatul Uhud atau peperangan Uhud. Jadi beberapa hadis diriwayatkan tentang peperangan Uhud, bagaimana terjadi ketika perang Uhud itu sendiri. Hadis yang ke 1617, 1618. Qala an Jabir bin Abdullah, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, yaumal Uhudi, pada ketika hendak dilaksanakan peperangan Uhud. Apa dia bertanya? Ara'aita in qutiltu aina ana? Ya Rasulullah, seandainya bagaimana pendapat pian ya Rasulullah? Seandainya ulun ikut berperang pada perang Uhud ini ya Rasulullah, kemudian qutiltu, aku terbunuh ya Rasulullah. Pertanyaannya, aina ana? Aku akan masuk kemana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala, Rasulullah bersabda, fil jannah, engkau akan masuk ke dalam surga. Lalu apa reaksi daripada pemuda itu? Fa'al qatamara fi yadi, dia melontarkan sisa kurma yang ada di tangannya. Summa qatala, lalu dia ikut berperang. Hatta qutila, sampai dia terbunuh mati syahid. Begitu hebatnya keimanan dan kepercayaan seorang pemuda ini saat ketika dia menanyakan dengan Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah seandainya ulun ikut berperang dan terbunuh ya Rasulullah, di manakah tempatku ya Rasulullah? Engkau di dalam surga. Semangat langsung langsung menyambut tawaran demikian. Bahkan makanan yang ada tersisa kurma di tangannya kada dihabiskan lagi, langsung dibuang, langsung berangkat ke medan perang.
Itu jika bisa bahasa kita kayak apa ya bang? Makanan di tangan saat kada ingat lagi, dibuang langsung. Saking apa aja kita bahasa kita Banjari bedadas, beluncat karena kehendakan benar nang nyarinya mati syahid atau ibadat daripada orang-orang Islam, daripada sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bayangkan mengenai mun kita kadang-kadang Allahu Akbar santai, padahal panggilan Allah sudah datang. Santai apalagi disuruh berperang pacangan, ada kemungkinan kita mati, ada kemungkinan kita gugur atau menjadi korban dalam peperangan tersebut. Kira-kira kayak apa ya bang? Ulun pun kadang-kadang mengeter menung, membayangkan saat ketika dengan bayangan atau khayalan kita di depan itu terjadi pertikaian para peperangan antara Islam dan kafir, saling menghunuskan pedang, berdiri pada sop-sop masing-masing, kemudian berhadapan musuh yang notabene kita membunuh orang atau kita terbunuh. Ya kalau kita kadang mengalami makanya rasa kadang ngeri-ngeri ya. Tapi ketika dibayangkan, tanpa dibayangkan, betapa menegangkan pada saat itu. Yang memang menegangkan. Kira-kira kita mengambil langkah maju ke depan tanpa gementar, gigih, berani, bahkan kita melapangkan dada berani menyambut kedatangan musuh, atau kita mengambil langkah 1000 putar haluan buka. Nah, itu jadi kadang terpikir jajar ulun kadang-kadang orang nang jago-jago bakal lahian tuh nah masuk ke medan perang tuh kayak apa ya bisa orangnya, apakah bujur-bujur wani membela nih kada Rasulullah dihina karikatur, kada ada kebencian di hati kita, fa aina mahabbataka, di mana kecintaan kita lawan Rasulullah. Saat ini Islam digoncang dengan berita di Perancis, Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Itu jauh juga pada kita. Bukan masalah jauh, ini masalah akidah kita, Nabi kita yang termaktub di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi kita. Dan itu yang akan dipertanyakan ketika kita meninggal. Ma taqulu fir rajulin bu'itsa fikum wa fi makhluqin ajmain, apa yang engkau katakan kepada seorang laki-laki yang diutus oleh Allah untuk kamu dan untuk sekalian makhluk seluruh alam. Kawalah kita berkata bang, huwa Muhammadun nabiyyi ja'a birisalati fa amantu. Dia adalah Nabi Muhammad SAW yang datang kepada kami dan kami beriman kepadanya. Wasaddaqna birisalati, dan kami benarkan dengan kerasulannya. Bujur gerang mang. Kawalah kita menjawab saat ketika nama Rasulullah dilecehkan tanpa ada kebencian sedikit pun di hati kita. Seharusnya mang, apa yang dapat kita berbuat, kita harus membenci dengan orang yang melecehkan Rasulullah. Minimal hati kita mengutuk aksi tersebut, mengutuk perbuatan tersebut. Masya Allah. Ya tentunya doa seorang muslim, mudah-mudahan orang yang melecehkan itu mendapat hidayah dari Allah dan memeluk agama Islam. Itu doa kita pertama. Tapi kita harus balas dulu dengan cacian ataupun pelecehan mereka itu dengan hati yang geram. Tanda kita bawa benci, bahwa kita kecintaan kita dihina orang bagaimana? Masa berdiam? Bini pian dihina orang, ini contoh ke bini aja dulu. Bini pian dihina orang. Jadi jar bini kayak apa kak? Ulun dihina orang, sabar ya, kada kawai jar, ikan menjelek juga pang jar. Maulah itu bang, karena ada pembelaan. Bela dulu terhadap orang yang dicinti, apalagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela. Jadi ulama-ulama bersepakat bagaimana cara melawan mereka. Mereka sanggup menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sanggup memboikot daripada produknya. Nah, lihat ya, apa hasil negaranya, jangan ditukari. Ini ulun menghimbau kita, jangan ditukari produknya.
Dan kayak apa produknya nih, ulun makanya lebih banyak tahunya produknya tuh nama-nama. Cuma ada di beberapa internet dan ada di beberapa edaran itu, di antaranya mungkin L'Oreal apa? L'Oreal ya. Nah, lo kan tapi kau menyambut gimana? Dan di antaranya lagi ada apa kosmetik kecantikan yang apa Garnier kan bacaannya. Nah itu. Jadi Bu Ai khususnya ibu-ibu jangan ditukar itu. Cari produk lain aja yang baik. Yang lebih baik ataupun yang sama daripada produk itu jangan ditukari. Apalagi bilangnya ada made in France, sudah jangan ditukari, termasuk kayak apa aja susu. Nah, lu kalau salah penyampat kita ngalih. Pokoknya ada di antara produk-produk susu pun yang ada di daerah kita. Tapi kalau supermarket besar adalah di Banjarnya pun Perancis. Kadada rasanya lah. Kadada walau alam. Ya, kita dukung aksi tersebut dengan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang innaka ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dibangkitkan beserta orang yang kamu cintai. Bukti kita mencintai seseorang, bukti kita mencintai Rasulullah, kita membela dengan harkat dan martabat Rasulullah jikalau itu terlecehkan. Kita akan hidupkan sunnah Rasulullah kalau itu memang dituntut untuk menghidupkannya. Nah, kita mengerjakan amal ibadah, kita beribadah dengan baik, itu termasuk mencintai Rasulullah dengan segala ajarannya. Taib. Hadis yang berikutnya. Wa qala an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu yauma Uhud, pada perang Uhud. Ma'ahu, Rasulullah disertai rajulani, dua orang laki-laki, yuqatilani anhu, yang membelakan yang ikut berperang dan menjaga daripada Rasulullah. Dan Sayyidina Abi Sa'ad bin Waqqas, waktu perang Uhud saya melihat Rasulullah didampingi oleh dua orang laki-laki yang ikut berperang dengan gagah berani. Alaihima siyabun bayd, dan keduanya itu memakai pakaian putih cemerlang. Dua orang laki-laki tersebut ka'asyadul qatal, orang yang sangat gagah pemberani, dengan keberanian yang sulit terukur, gagah berani membela dan berperang dan menjaga Rasulullah. Ujar Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ma ra'aituhuma qabla wala ba'd, saya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menjadi sahabat Nabi sebelum dan sesudahnya, kada pernah. Jadi dalam riwayat hadis yang lain, huma Jibril wa Mikail, keduanya adalah malaikat Jibril dan Mikail yang menyamar ataupun menyerupai dengan rupa manusia ikut berperang bersama Rasulullah SAW dengan mendampingi dan menjaga Rasulullah SAW. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, saya melihat Rasulullah didampingi dua orang yang berpakaian putih-putih. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa qala wa anhu radhiyallahu anhu, dan daripada Sayyidina Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, nathala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kinanatahu yauma Uhud. Wa qala irbi fida'aka bi abi wa ummi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bercerita, Rasulullah mengambil daripada kantong anak panahku, kantong anak panah, wadah anak panah, kemudian pada perang Uhud, dan beliau berkata, irbi fida'aka, demi abah dan mamaku yang ingin aku korbankan, lontarkan anak panahmu ke musuhmu. Jadi disuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah daripada musuh-musuhnya. Jadi di dalam hukum Islam, di antaranya yang disunnahkan bagi orang tua melajari anaknya memanah. Dan itu sudah mulai dihidupkan lagi memanah. Tapi jiejar amun perang wayah ini kita memanah, orang jarak 100 meter sudah membidik kita, tembak orang. Tadi hulu menembak, mati kita memanah. Orang bahari bujurnya sama-sama memanah. Jaraknya kada terlalu jauh. Ini jarak setengah pal, orang pakai kekeran, apa jarak anak-anak ini? Sniper. Nah, jarak setengah pal atau 1 kilo dibidiknya, hanya becongol memanah, sudah tembak orang, sudah KO. Maka jar sebagian ulama, hukum memanah itu sama dengan hukum membedil atau belajar menembak itu sunnah.
Berarti anak ini disuruh berburu aja Sidin. Bukan berburunya, latihan mah nembak dan memanahnya yang penting. Kada ada berburunya. Jadi memanah itu dengan memanah. Jadi diantaranya alimu auladakum. Nah jadi anak kalian itu diantaranya jangan apalagi kita di pinggir sungai hidup. Maka mun kada belajar terus kada bisa juga sampai ke Tuhan. Tapi malah di kampung kita ini tanpa orang tua melajari anak kita tuh sudah pandai berenang karena berkunjung loh kekawanannya. Jadi berkunjung ataupun berenang itu disunahkan. Memanah, belajar ilmu bela diri itu disunahkan. Niatnya apa? Anak kita belajar untuk membela Islam. Suatu ketika dia sanggup membela Islam dengan gagah berani. Allah menyenangi daripada muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Jadi Allah lebih mencintai seorang muslim yang kuat, yang olahragawan, yang fisiknya kuat ketimbang daripada seorang muslim yang lemah. Kenapa? Dengan muslim yang kuat itulah yang dapat membela Islam jikalau terhinakan. Nah, jadi memanglah kita sudah banyak tantangan di akan datang ini. Islam dihadapi dengan bermacam-macam cobaan. Dibenturkan akidahnya, disalahgunakan daripada pemahaman dan alirannya, disalahpahami dan diselisihkan, bahkan difitnah dari segala penjuru Islam pada saat ini. Kita kepelingaan. Tokoh-tokoh Islam mulai diincar, dibunuhi. Tokoh-tokoh Islam mulai dikriminalisasi, dipadahkan kiainya berbuat mesum, kiainya buat ini segala macam. Sampai dengan kada sanggup ada salah seorang kiai kita lari ke negeri lain meminta suaka politik. Masya Allah tabarakallah. Negeri kita memang wallahu alam ada apa dengan negeri kita. Cuma yang penting yang ulun khawatirkan itu ada sebuah hadis mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ada suatu ciri daripadanya. Rasulullah mengatakan yafiruna minal ulama, orang-orang itu lari dan menjauh daripada ulama. Apakah maknanya dengan memusuhi ulama ataukah dengan ulama itu sudah mulai diapakan, wallahu alam. Apakah tergambar pada saat ini mulai penguasa-penguasa sudah mulai gerah dengan ulama, wallahu alam. Hadis yang berikutnya, wa qala Anas radhiyallahu anhu qala sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Uhud faqala kaifa yuflihu qaum sahun nabiyuhum panazalat laisa laka minal amri syai'. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, betul menyakiti. Qala sajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Uhud. Ketika orang-orang menyakiti nabi mereka atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud, Rasulullah SAW bersabda ketika Nabi mendapatkan serangan daripada musuh-musuhnya di perang Uhud yaitu kafir Quraisy, lalu Rasulullah bersabda, bagaimana hendak beruntung suatu kaum yang mereka suju nabiyahum, yang menyakiti daripada nabi mereka. Jadi mereka sanggup menyakiti Nabi, tidak ada keberuntungan pada suatu kaum. Jadi kalau menyakiti secara fisik itu kada beruntung, bagaimana dengan menyakiti beliau secara batin. Jadi jangan sampai ada paham-paham yang menyalahi daripada sunnah Rasulullah SAW. Atau sesuatu hal yang kada sunnah, dipadakan sunnah mendatang daripada Rasulullah. Artinya mengada-ngada dan berdusta di hadapan atau dihadapkan kepada atau ditumpukan kepada Rasulullah SAW. Misalnya ulun bercerita pornografi, untuk melegalitas perkataan ulun yang pornografi, ulun buati kada apa-apa berpendapat kayak ini, kada apa-apa bercerita kayak ini, supaya umat Rasulullah senang aja hatinya. Kenapa Rasulullah dibuat-buat dalam cerita pornografi? Atau untuk menghibur umat Rasulullah? Apakah dengan cerita itu aja yang dapat menghibur umat Rasulullah? Atau dengan alasan-alasan lain sehingga dikatakan sedikit-sedikit menyenangkan umat Rasulullah, Belum tentu Rasulullah sedang dengan umatnya diceritakan pornografi sehingga senang.
Kan karena ada beberapa negara itu ulun bapandar Cirebon sekadar menyenangkan umat Rasulullah aja di sini. Nang mana kada senang kada usah aja. Kayak para Rasulullah bisa senang, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah sendiri tidak pernah bertutur sapa dan mengerjakan sesuatu yang jelek. Dengan sidin sanggup bercerita yang jelek ditumpukan kepada Rasulullah untuk menyenangkan umat Rasulullah di sini. Jadi jangan sesuatu itu disadarkan kepada Rasulullah bahkan dengan perbuatan yang sebenarnya dari hawa nafsu kita sendiri. Naudzubillah suma'ilnya billah. Jangan. Kecuali memang sunnah daripada Rasulullah yang mendatang daripada Rasulullah hingga kita dapat katakan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak beruntung suatu kaum yang telah menyakiti daripada nabi mereka. Lalu panajarat laisa laka minal amri syai'un, surah Al-Imran ayat 128, Allah dengan sebab itu Allah turunkan bahwa Rasulullah ditegur tidak akan bukanlah perkara kamu, artinya bukan urusan kamu hai Rasulullah, apakah Allah akan menerima taubat mereka atau mengazab mereka dengan azab dengan sebab karena kezaliman mereka. Itu bukan daripada perkaramu ya Rasulullah, itu perkara Allah. Tapi ketika kekasihnya, utusannya, nabinya dan rasulnya disakiti, pasti Allah pun akan murka. Hadis berikutnya waqala an ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a ar-ra'su minar ruku' min rak'atil akhirah minal fajri yaqulu Allahumma al'an fulan wal fulan wal fulan wal fulan ba'dama yaqulu sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd fa anzalallahu azza wa jalla laisa laka minal amri syai'un illa qawlihi fa innahu zalimun aw kama qala Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis, aku mendengar Jasidin dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa setelah beliau bangun daripada ruku terakhir pada sholat subuh. Artinya kayak kita rancak membaca kunut ruku terakhir pada rakaat kedua subuh, lalu kita bangkit sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, kita bisa mengangkat tangan untuk berdoa. Nah, sini mungkin Rasulullah mendoakan dengan kunut nazilah. Ya Allah, laknat fulan bin fulan. Ya Allah, laknat fulan bin fulan. Ya Allah, laknatkan fulan bin fulan. Itu daripada orang-orang yang biasanya menyakiti Rasulullah dan menyakiti umat Islam. Itu yang biasanya yang didoakan oleh Rasulullah. Kalau kita kan biasanya bakunutnya dengan kunut Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, itu setelah sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Pian makmum mangnya jangan membaca sami Allah liman hamidah, itu imam nang membaca, jar imam sami Allahu liman hamidah. Ayo siapa nang hendak memuji Allah, jaka bahasanya. Lalu kita menyahut di belakang Rabbana walakal hamd, ya Allah bagimulah segala puji-pujian. Kayak itu nyahutnya. Jangan kita mengulang. Sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Jangan. Itu tata aturan dalam salat. Meskipun itu hukumnya meskipun itu sunat, tapi diperhatikan. Ketika imam mengucapkan ruku sami Allahu liman hamidah, kita langsung makmum membaca Rabbana walakal hamd. Hendak lebih panjang Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah itu dalam riwayat hadis 70 malaikat sibuk mencatat kebaikan orang yang mengucapkan hal tersebut. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, tambahannya kada hafal ya sudah cukup Rabbana walakal hamd, cukup Rabbana lakal hamdu, cukup misalnya. Ba'da ma yaqulu sami Allah liman hamda rabbana walakal hamdu fa anzalallahu azza, lalu Allah menurunkan ayat asbabun nuzulnya dengan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, bukanlah perkaramu ya Rasulullah berkenaan dengan orang-orang yang menyakiti daripada rasulnya dan umat Islam untuk menerima taubat ataupun mengazab mereka dengan azab yang pedih, meskipun dengan perbuatan mereka itu telah berbuat Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat Nabi di perang Uhud itu sangat membela dengan Rasulullah.
Jadi dalam beberapa peperangan Islam yang dilakukan oleh umat Islam itu para sahabat-sahabat Nabi sangat sangat aktif sekali dalam menyambut peperangan. Bahkan belum selesai dengan luka yang satu, ada peperangan lain diikuti oleh para sahabat dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta kecintaan terhadap Islam yang sangat tinggi. Itu jadi pelajaran bagi kita. Dengan kecintaan para sahabat yang demikian, hendaknya kita di akhir-akhir kehidupan kita ini, kan akhir mana? Kita ini di akhir kehidupan, pertengahan ke akhir mana? Sebenarnya kita ini di akhir penghidupan. Karena kita kada tahu apakah sekarang di pertengahan atau akhirnya. Kita akan mengatakan ini akhir dalam kehidupan kita. Karena dalam perjalanan hidup kita hanya akan menunggu akhir daripada umur kita. Akhirnya kapan? Wallahu a'lam. Ketika kita mati, ketika kita meninggal, itu akhir daripada kehidupan kita. Sisa ini adalah akhir daripada kehidupan kita. Bagaimana kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul, bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, serta kecintaan kita terhadap agama Islam. Jadi hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan, tingkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, perbanyak zikir dan sholawat. Jadi memang hal termudah bagi pian untuk meningkatkan kecintaan dengan Rasulullah adalah memperbanyak sholawat. Karena ada dikatakan man ahabba say'an kasura dzikruh. Orang yang mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Nah, untuk memperlihatkan ataupun menggambarkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita perbanyak daripada sholawat. Berapa jumlahnya? Targetakan pian di dalam kemampuan pian. Semakin banyak pian mampu membaca sholawat, semakin itu pula kecintaan pian kepada Rasulullah SAW. Semakin sedikit kemampuan pian untuk membaca, mungkin kadar itulah yang merupakan ukuran kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Berarti lah bila orang kada berselawat itu kada cinta lah. Ulun kada mengatakan kayak itu. Tapi ujar hadisnya man ahabba say'an kasura dzikruh, orang yang mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Bila jarang menyebutnya, berarti bisa dikatakan seseorang itu berkurang daripada rasa cintanya. Dengan seorang gadis, kalau banyak menyebut aduh Fulanah binti Fulanah, aduh si dia, karena banyak mencintai, banyak mengenang, banyak mengganang. Nah, kalau kada banyak mengganang, kada heran-heran, kada ingat-ingat, itu kan bisa kada cinta juga. Jadi kalau kita mencintai, banyak mengenang, banyak menyebutnya. Jadi sudah kita bertafakur memperbanyak diri dengan memperbanyak baca salawat. Kapan dan di mana saja tempat. Qiyaman waktu berdiri, wa qu'udan waktu berduduk. Silakan pian bisa membaca zikir dan salawat. Wa ala dunubikum, dan atas belakang kamu ketika kita berbaring sekalipun, kita bisa berzikir, bersalawat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam kelebihan zikir dan tasbih itu pian bisa kaji pada guru-guru yang lain, ataupun bisa mendengar ataupun membaca pada fadilat-fadilat amal yang lain. Itu mungkin kita akan sebutkan pada bab-bab tertentu pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam hari ini Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa istri kita, anak-anak kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa mertua kita, sahabat kerabat kita, tetangga dan jiran-jiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada diri kita, anak istri kita, dan seluruh daripada masyarakat kita untuk berjalan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita dengan husnul khatimah, menjadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan syafaat kita di akhirat nanti dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dikumpulkannya kita dengan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam surganya penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rezeki yang berlimpah ruah kepada diri kita dan anak istri kita dengan rezeki yang halal dan yang thaib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk berjalan di jalannya yang lurus dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa laqad amini kebenaran dari Allah dan kesalahan